Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, jamaah pengaosan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan sonten punika kula panjenengan sami saged nglajengaken malih taklim rutin kanthi maos saha ngaos isinipun Al-Qur'an. Pepanggihan kalau mben kita sampun mlebet surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq nembe awal-awal ayat. Nembe kita bahas injih punika awal bukanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nampi wahyu wonten Gua Hira. Untuk pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masih di dalam 5 ayat dari surat Al-Alaq, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, yaitu merupakan ayat yang turun pertama kali, ayat ingkang mandhap sepindah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten Gua Hira. Ya. Kemarin sudah kita baca, tapi tidak mengapa untuk sore hari ini kita baca kembali 5 ayat, gangsal ayat Bapak Ibu. Ayat setunggal ngantos ayat nomor gangsal. Lajeng mengki kita bahas per ayat insyaallah. Mugi-mugi saged rampung wonten sonten punika. Monggo dipun simak rumiyin waosanipun saking surat Al-Alaq ayat setunggal ngantos gangsal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, qalqalah khalaq. Ya. Enten nyeklukipun. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masuli malih ayat nomor setunggal ngantos gangsal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya dikurangi
Ar-Rahmannya dikurangi, kelebihan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Mugi saged dipun wangsuli malih wonten dalemipun piyambak-piyambak. Para jamaah, kula badhe maosaken tafsiripun saking gangsal ayat punika. Kula pendhetaken saking injil punika penjelasanipun Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kitab yang judulipun Matayassara wa Tahassala min Durusil Quran. Apa yang mudah dan terangkum dari pelajaran Al-Quran. Ayat nomor 9, ayat yang pertama. Kemudian kalimat yang pertama, Iqra, yang artinya bacalah, waconan. Wonten kalimat punika para jamaah amarahu bil qiraah. Allah merintahkan dumateng kula panjenengan sami ingkang awalipun dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau untuk bil qiraah membaca. Lan hukumipun ugi kagem kula panjenengan sami umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya banyak membaca. Mengapa demikian? Karena fala yumkinu an yata'allamal insanu. Karena seorang manusia tidak akan mungkin bisa belajar. Wa huwa lam yaqra, kalau tanpa membaca. Tanpa maos mboten saged sinau. Duka maosipun kanthi hafalan, kanthi sarana midhangetaken, ngrungokke, ya ta? Utawi membaca langsung melihat. Mula Kanjeng Nabi mboten saged maos, tapi bisa membaca dengan sarana mendengarkan. Karena Nabi buta huruf. Ya. Kemudian fayaqra'u kitaballahi subhanahu wa ta'ala. Maka seorang manusia bisa membaca Al-Quran wa ahaditsar rasuli sallallahu alaihi wasallam, saged maos hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqra'ul fiqha fid dinillah, ugi saged maos fikih, ya. Fikih wonten mriki kalebet inggih punika fiqhul aqidati, fikih masalah akidah, pemahaman tentang akidah. Wa fiqhul ibadah, bagaimana fikih dalam beribadah. Wal muamalati, bagaimana fikih dalam bergaul seserawungan. Maka fala ahada ya'tihil ilmu biduni qiraatin. Maka tidak ada seorang pun yang datang kepadanya suatu ilmu tanpa membaca. Ini pentingnya membaca. Maka orang yang kutu buku sama yang malas membaca, maka pengetahuannya akan berbeda. Nak pengen tambah ilmu, tambah pinter,
mangkathah maos. Lah nek buta huruf piye Mas? Mangkathah midhangetaken, gitu. Kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun midhangetaken saking malaikat Jibril alaihi salam. Terus apal. Ngenten. Niki. Para jamaah kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mila ayat nomor sepindah, kalimat sepindah punika ing antawisipun faedahipun napa? Injih punika entanipun faedah al-amru bil qiraah. Perintah untuk membaca. Niki. Oke, wonten kalimat iqra punika, iqra. Mila wonten mriki antenipun bantahan dumateng kelompok namanipun Jabariyah. Kelompok Jabariyah punika kelompok ingkang meyakini bilih makhluk mboten gadhahi karep. Nggih. Manungsa niku kaya dene kapas. Enggak punya kehendak. Mboten gadhahi karep. Mila mboten saged mbentenaken antawis tiyang sing jeblok ing dhuwur gendeng. Nggih, kalih tiyang ingkang mandhap ing dhuwur gendeng lewat ondo. Nek tiyang mandhap ing dhuwur gendeng lewat ondo duwe karep mboten? Duwe karep medun. Tapi nek wong jeblok mboten duwe karep jeblok, tak jeblok sela. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini manusia punya kehendak. Ya, tetapi kehendaknya manusia tergantung kehendaknya Allah. Ya. Maka Iqra ini adanya kehendak bagi manusia. Bahwa al-insan lahu fi'lun. Manusia memiliki gerak, memiliki perbuatan. Ya. Niki para jamaah. Lajeng kalimat salajengipun Iqra bismi rabbika. Dengan menyebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu. Mila wonten kalimat punika para jamaah Iqra bismi rabbik. Perintah membaca dengan menyebut nama Allah. Niki kalebet faedahipun inggih punika dipun syariataken nalikanipun badhe maos Al-Qur'an kapurih nyebut asmanipun Allah. Ya. Kalau kita membaca dari awal surat maka diawali dengan ta'awud dan basmalah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Insyaallah. Fa idza qara'tal Qur'an, nek awakmu arep maca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang terlaknat. Kalau kita membaca dari awal surat, ditambah lagi pakai disunahkan pakai basmalah. Maka prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya ketika membaca di awal surat, kita ambil contoh ketika turun surat Al-Kautsar. Nabi ketika itu rayam-rayam wonten jero masjid. Bariku farofa ra'sah, kemudian jenggelek. Mutabassiman kanthi mesem guyu. Para sahabat tanglet, "Ya Rasulullah, liman dhahikta? Kenapa engkau tertawa?" Qala dipun jawab, "Unzilat alayya suratun anifan." Lagi wae diudhunke marang aku sakwijining surat. Kanjeng Nabi langsung maos Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini contoh. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Rawahu Al-Bukhari, yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, annahu su'ila bi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik nate dipuntangleti, pernah ditanya tentang bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas bin Malik menjawab, kanat qiraatuhu maddan. Bacaannya Kanjeng Nabi itu maddan, itu memanjangkan sesuai apa yang dipanjangkan, sesuai dengan haknya ayat tadi. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu ar-rahman, yamuddu bismillah, yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Bila memanjangkan bismillah 2 harokat, ar-rahman 2 harokat, ar-rahim minimal 2 harokat, boleh 6 sampai 6. Jadi memulai dengan bismillah ketika awal membaca surat. Dan memang basmalah ini diturunkan oleh Allah, diantaranya adalah untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lainnya. Seperti penjelasan sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah. Kanjeng Nabi itu belum mengetahui perpisahan antara surat. Hatta unzilat alaihi bismillahirrahmanirrahim, sampai diturunkan kepadanya basmalah, itu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu semua surat di awalnya pakai basmalah kecuali Al-Bara'ah, surat At-Taubah. Ya. Maka ketika awal membaca surat, di samping membaca ta'awud juga membaca basmalah. Tetapi ketika kita membaca pertengahan, ya, yang bukan awal surat, maka cukup kita membaca ta'awud berdasarkan keumuman ayat, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu hendak membaca Al-Quran dalam rangka ta'abudiyah, ya, misalnya jenengan mau Al-Quran pengen ngibadah dengan bacaan itu, ya. Artinya apa? Misalnya jangan murojaah, misalnya baca Al-Baqarah separuh akhir misalnya, mengulang-ulang bacaan, maka dimulai dengan ta'awud, ya. Jadi disyariatkan untuk menyebut nama Allah. Dan ketika Anda membaca ta'awud, di situ Anda juga menyebut nama Allah. A'udzubillahi, ya ta? Aku berlindung kepada Allah. Allah nama Allah enggak? Allah termasuk nama yang paling agung, ya. Merupakan nama yang teragung. Seluruh nama-nama Allah nanti punjernya kepada Allah itu sendiri, ya. Maka Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semua nama Allah. Maka Allah adalah nama yang paling agung. Kemudian kalimat Rabbika, Rabbika, di sini Allah menyebutkan dhamir ka, artinya anta. Siapa di sini? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kalimat Rabbika, maka ini untuk menenangkan hatinya Kanjeng Nabi. Tumakninatan lahu, dalam rangka untuk menenangkan hatinya Kanjeng Nabi, bahwasanya lahu bi anna rabbahu
subhanahu wa ta'ala sayatani bihi. Pilih Allah akan memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya perhatian khusus kepada beliau. Maka dikatakan Rabbika, ya. Domirnya, kata gantinya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan perhatian khusus Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keutamaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Niki para jamaah, kalimat awal Iqra bismi rabbika. Kemudian kalimat berikutnya alladzi khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Ya. Nah, terjemahnya Tuhanmu. Kalau maknanya Rabb ini adalah mengandung sifat rububiyah. Ya. Yang mana sifat rububiyah ini meliputi atau mencakup perbuatan-perbuatan Allah. Kalimat Rabb, ya, Rabb ini juga nama Allah. Ya, Rabbun itu juga nama Allah. Ar-Rabbu. Contohnya Rabbul Alamin, Rabbin Nas, Qul a'udzu bi Rabbin Nas, Qul a'udzu bi Rabbil Falaq. Ya, Rabbil Alamin, Iqra bismi Rabbika. Ya, Rabb ini nama Allah yang mengandung unsur mencakup perbuatan-perbuatan Allah ingkang ngliputi perbuatan-perbuatanipun Allah ingkang ngliputi 3 poin. 3 poin napa punika? Setunggal al-khalqu, mencipta. Atau al-khaliq, al-malik nomor kali menguasai. Yang nomor 3 al-mudabbir, yang mengatur. Niki. Dados kalimat Rabb niku pinangka asmanipun Allah ingkang ngemu yang mengandung sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah punya perbuatan, Allah berbuat. Napa perbuatanipun Allah, Pak, Bapak Ibu? Setunggal, nyipta, menciptakan. Ya. Yang kedua al-malik, menguasai. Yang ketiga al-mudabbir, mengatur. Mengatur hidup, mengatur mati, rizki sempit dan lapangnya, mengatur sapa sing lara, sapa sing sehat, diatur sedanten, Mbak. Nek awake dhewe saestu mengkaji nggih sifat rububiyah ini, Pak, insyaallah atine jenengan badhe tenang. Karena tidak ada sesuatu yang kita terima dari kebaikan pasti datangnya dari Allah. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang dihindarkan dari kita berupa mara bahaya, pasti datangnya dari Allah juga. Semua atas kehendak Allah, atas takdirnya Allah, atas kekuasaan Allah. Allah yang mengatur rezeki kita, mengatur bentuk kita ini, mengatur hidup dan mati kita, sehat dan sakit kita. Kita akan bersyukur kepada Allah. Ditambah lagi, kita akan selalu berharap dan bertawakal kepada Allah. Apa yang kita cita-citakan yang tinggi, ya, tidak akan mungkin terwujud tanpa pertolongan siapa? Allah. Termasuk Allah memberikan pertolongan, termasuk Allah memberikan hidayah kepada seseorang, mencabut hidayah dari seseorang. Ketika kita mengenal sifat rububiyah Allah, kita pun akan merasa takut. Ya.
Mila wonten surat Al-Fatihah Rabbil Alamin ada unsur at-tarhib. Ya. Tarhib, mendorong hati kita takut kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Keng punapa? Sebab Allah ingkang paring hidayah. Nggih, ning Allah ugi berhak nyabut hidayah. Ini yang kita takuti. Allah berhak menentukan siapa penghuni neraka, penghuni surga. Itu haknya Allah. Ini yang kita takuti. Tetapi supaya takut kita enggak kebablasan, kita ingat Ar-Rahmanir Rahim. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Dan rahmatnya Allah mendahului murkanya. Maka adanya al-khauf war-raja, takut dan berharap. Niki Pak. Maka seluruh yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, memberi, menahan, ya, membimbing, semuanya Pak, itu masuk dalam sifat rububiyah Allah. Menguasai. Sopo sing nguasani langit lan bumi? Allah. Srengenge, rembulan, seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya Allah menyebutkan tentang sifatnya, di antaranya apa? Al-Khalq, mencipta. Yaitu zat yang allati khalaqa, yang telah menciptakan. Fa min sifatillahi subhanahu wa ta'ala, di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-khalqu, mencipta. Wa tafaradallahu bihi, maka sifat mencipta ini adalah sifat khusus bagi Allah. Fala ahada yakhluqu abadan, tidak ada seorang pun yang bisa mencipta. Kita tidak bisa mencipta. Kita diberi kemampuan hanya merubah. Ya. Contohnya Pak, meja. Keng napa niki? Saking put napa? Kayu. Kayu dari apa? Pohon. Sing nyetake putan sinten? Ini air minum dari apa? Yo air. Sing nyetake banyu sapa? Nek mau dibungkus jenenge napa? Mbok aku mbok napa, kula mboten promosi lho niki. Dikira promosinya nanti malah gitu. Nah, ini hanya menyebutkan saja. Contoh ya. Buku, kitab dari apa ini dibikin, dirubah? Kertas dari apa? Mungkin kayu atau apa? Ya. Senyiptaane kayu sinten? Allah. Masjid ini dari semen, batu bata, ada keramik. Sumbernya dari mana? Tanah. Sopo sing nyiptake lemah? Allah. Maka yang punya sifat mencipta itu siapa? Allah. Maka Allah punya nama Al-Khaliq, sang pencipta. Manusia tidak ada dan tidak boleh. Bolehnya manusia Abdul Khaliq, hambanya zat yang maha mencipta. Awake dhewe niku dipun paring kekuatan dening Allah, paringi ilmu, saged namung ngrubah. Niku mawon sing ngajari ya Allah, mengke dibahas insyaallah. Nggih. Wala wijtama'ulah, meskipun mereka berkumpul bersatu padu, ayo ya, semua. Maka fakulu ulama itib, seluruh orang yang punya ilmu tentang kedokteran, wa alil ikhtira, insinyur, semuanya dikumpulkan. La yakhluquna dzubaban, mereka enggak akan mampu menciptakan seekor lalat. Kenapa? Li'anal khalqa min khasaisillah. Ketahuilah ayol ikhwah, sesungguhnya al-khalq, sifat mencipta ini khusus bagi Allah. Ya. Walladzi yakhluqu, ini intinya, walladzi yakhluqu huwallazi yastahiqul ibadata. Dat yang bisa menciptakan itulah yang berhak untuk diibadah. Kalau seandainya yang bisa mencipta itu cuma Allah, berarti yang berhak untuk diibadah itu siapa? Ya Allah. Maka kalau sing mboten saged nyipta, enggak perlu diibadahi, lan mboten enggak ada hak dipun ibadahi. Ya. Nabi tidak bisa mencipta.
Malaikat nggak bisa menciptakan, wali nggak bisa menciptakan, orang soleh nggak bisa menciptakan, apalagi benda mati. Gitu. Mereka nggak bisa menciptakan. Yang berhak diibadahi adalah zat yang bisa menciptakan. Yang bisa menciptakan cuma satu, siapa? Allah. Maka Allahu Ahad. Allah itu zat yang tunggal, Dia sendiri, ya toh? Tidak ada duanya. Nama-namanya, sifat-sifatnya nggak ada yang menyamai hakikatnya. Termasuk tunggal di dalam menciptakan. Semua diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan. Maka setiap yang diciptakan namanya makhluk. Ya. Yang menciptakan namanya Al-Khaliq. Ya. Yang diibadahi namanya Al-Khaliq. Yang wajib beribadah namanya makhluk. Paham? Jelas? Alhamdulillah. Ini. Dan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun." Apakah sama yang bisa mencipta sama yang nggak bisa mencipta? Podo ora? Ora podo. Ya. Afala tadhakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Apa kowe ora mikir? Nek sing iso nyiptake iki ora padha karo sing ora iso nyipta. Ngoten lho. Selanjutnya surat An-Nahl juga ayatnya 20. Walladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah, yang mereka ibadahi selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan satu makhluk pun, sedikit pun tidak bisa menciptakan. Tetapi mereka itu diciptakan. Ya. Maka fahada min barahinit tauhidi, inilah bukti tentang keesaan Allah. Annahu la yakhluqu illallahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di alam semesta ini tidak ada yang bisa menciptakan kecuali siapa? Allah. Allati khalaqa. Gitu? Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka falahul khalqu, Allah yang berhak menciptakan. Wal amru, demikian al-amr, apa al-amr? Yaitu yang berhak menetapkan syariat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dialah yang berhak untuk diibadahi, sementara yang lainnya tidak punya hak untuk diibadahi. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kelanjutannya allati khalaqa, yang menciptakan ayat ammatan, menciptakan secara umum. Artinya khalaqa kulla makhluqat, menciptakan seluruh makhluk. Dan selanjutnya Allah mengkhususkan manusia. Khalaqal insana min alaq. Di samping Allah menciptakan seluruh makhluk, termasuk menciptakan Adam alaihissalam dari apa? Saking napa Adam dipun ciptakaken? Saking lemah. Mboten saking emas, mboten saking perak, mboten saking inten berlian. Lemah kali inten larang pundi? Lemah sak truk kalau emas sak kepel larang pundi? Gitu. Jenengan lemah sak truk kali emas sak kepel pilih pundi? Kula pilih truk apa lemah sak truk ning enten mase. Artinya apa? Ya? Meskipun demikian, Allah tidak menciptakan manusia dari emas, dari tanah. Dan tidak ada ceritanya manusia emas, tidak ada.
Tidak ada manusia perak kecuali di pinggir jalan itu di brom. Ya, manusia perak namanya. Saya model. Mulai manusia emas lagi itu. Nah, itu bukan manusia perak ya, cuma dicat. Nggih brom napa-napa mboten ngerti kula. Ya. Ini juga menunjukkan tentang keesaan Allah. Kalau seandainya yang mencipta itu double, gitu, 2 atau 3 atau lebih daripada 2, 4 dan seterusnya, maka nanti akan perang, akan saingan. Alah, penyiptake menungso kok lemah, aku tak ciptake saka emas. Jijine. Kowe kok emas? Ah, kecil, tak ciptake saka inten. Apa kok inten? Ah, kecil, tak gabung emas perak karo inten. Niku nek sing nyiptake niku double, punjul kok loro, gitu. Itu menunjukkan yang menciptakan alam itu cuma satu. Sing nyiptake manungsa nggih namung setunggal, nggih Allah niku. Gitu. Cengatan gitu ya. Niki para jamaah, lajeng Allah nyebataken injil al-insan, al-jin itu mana ada jinsul insan, seluruh manusia yaitu anak turunnya Adam. Di sini Allah menyebutkan Allah nyiptake manungsa, kalau campur bahasane nggih. Enten tiyang sepuh, enten cah nom basa Jawa murni nggih mboten paham. Ya. Mbah-mbah nek basa Indonesia murni nggih mboten paham. Mula kula campur-campur. Ngeten. Allah nyiptake manungsa saking napa? Khalaqal insan min alaqin. Nggih. Wonten ayat punika Allah nyebataken kalimat al-insan rumiyin, mboten nyebataken alaq riyin. Agar kita membayangkan manusia belegere menungso ki piye to? Khalaqal insana nembe min alaq. Allah nyiptake menungso. Jenisnya menungso kados napa, Pak? Tangannya di samping, kakinya di samping bawah. Mboten diwalik sikile dhuwur tangane ngisor, gitu. Mripate ning ngarep cacahe loro. Nggih. Irunge siji, bolongane loro. Kupenge loro kiwa tengen. Tutuke setunggal, lamben loro, ilate siji. Mboten diwalik. Untune loro, ronggon maksude dhuwur karo ngisor. Nggih. Untu niki balung, ning balunge beda karo kuku. Gitu, beda karo balung sikil, iso modot dawa, tapi nek untu, gitu, masya Allah Pak. Kalau seandainya kita nggak beraturan, untu kaya sikil, modote, gitu. Ngeri Pak, celaka kita, gitu. Rambut Pak, rambut idep karo alis yo beda, gitu. Saumpami idep nih kados rambut niki Pak, kayak apa nanti kita? Masya Allah. Ini kekuasaan siapa? Manusia yang sempurna bentuknya. Nggih. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Hal ata 'alal insani, al insan melih. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Awalipun Allah nyebutke al insan, al insan, al insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Al insan nembe nutfah, al insan nembe alat. Supaya kita berpikir kita yang sudah sempurna berupa manusia ini Pak, anggota badan yang komplit. Mari kita runtut. Kuwi diciptakne saka apa Mas? Allah nyiptake manusa saka getih. Niku proses kedua.
Proses pertama dari nutfah. Kados al-insan awal niku wau. Surat al-insan. Inna khalaqanal insana min nutfatin. Niku awalipun. Saking banyu mani toya mani yang bercampur antara airnya laki-laki dan perempuan masuk ke rahim. Selama 40 hari baru berubah menjadi darah, alaq. Niki Pak. Cobi kita perhatikan darah ini. Sekarang bandingkan dengan saat ini, kita sudah jadi manusia yang sempurna. Siapa orang yang paling pintar sedunia? Cari. Sing gelare sak genter. Nggih. Profesor, doktor napa mulih, MSc napa mulih, terus dikelumpukke gelare. Suruh nyebutkan ketika masih darah mana calon kakinya, mana calon matanya, mana calon hidungnya. Ketika kita masih darah atau masih nutfah air mani, mana calon kepalanya, mana calon otaknya, mana calon jantungnya. Tidak ada satupun yang bisa menyebutkan. Agar kita berpikir itu semua semata-mata pemberian siapa? Allah. Ya. Kita diciptakan oleh Allah berupa manusia yang sempurna, diberi otak, bukan kita menciptakan otak. Diberi jantung, bukan kita menciptakan jantung. Coba perhatikan jantung panjenengan. Berdetak enggak? Niku perintahin jenengan apa mboten? Enggak. Jantung ini bukan perintah kita. Ya. Itu semua kehendak Allah, ciptaan Allah. Cobi, menggenek wayahe mandek mati. Allahu Akbar. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari darah. Ya. Atau dari nutfah sebelumnya. Fal yang duli insan. Nita? Surat At-Tariq. Kagemipun manungsa sing boten sadar, sing boten syukur, sing sombong, sing gumbedhe dipun emutaken dening Allah. Fal yang dzuril insanu mimma khuliqa. Kudune manungsa sing wis sempurna ki mau duwe mripat, duwe kuping, duwe cangkem, duwe ilat, duwe otak, duwe jantung, sikil, tangan lan komplit nyawang. Saka apa dhewe diciptake? Khuliqa mimma dafiq. Diciptake saka banyu sing muncrat, gak tekno banyune. Calon sikile endi, calon kuping endi, calon mripate endi, calon enggak ada satupun orang yang punya perhatian seperti itu. Neliti. Itu pun kalau diteliti enggak akan mungkin ketemu. Itulah lemahnya manusia. Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia untuk neliti seperti itu. Ya, hanya diberi ilmu untuk ngecek SG ketika dalam kandungan. Lanang Mas, ternyata keliru. Dikira sing nyentir ternyata usus gitu. Ya. Lanang Mas lho enek nyentire. Ternyata napa niku? Ya. Kadang salah gitu. Niki para jamaah. Lajeng para jamaah ngantipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Salajengipun Iqra wa rabbukal akram. Penatan dereng. Adzan riyen. Monggo. Kita lanjutkan, kita lajengaken ayat salajengipun Iqra. Ya. Wonten iki Allah mangsuli malih a'adaha maratan saniyah. Allah mengulangi yang kedua kalinya. Kemudian Allah menyebutkan sifat yang lainnya. Barabbukal akram. Dan Rabbmulah yang al-akram, yang maha mulia. Ya. Ini termasuk di antara nama Allah al-akram. Sama dengan al-karim.
Ya. Artinya dzul karami, yang memiliki kemuliaan. Ya. Yang maknanya adalah Allah memiliki al-khairu al-katsiru, kebaikan yang sangat banyak, memberi, ya, memberikan kebaikan yang sangat banyak, termasuk meliputi zat yang maha pemurah. Ini. Wa min karamihi, termasuk kemuliaan Allah dan kemahamurahnya Allah adalah an awha ilaika, memberi wahyu kepadamu ya Muhammad, wa 'allamaka, dan mengajari engkau ya Muhammad, supaya litu alima wa tundhira wa tubasyira, agar engkau mengajari manusia yang lain, memberi peringatan, memberi kabar gembira. Fahada min karamihi subhanahu wa ta'ala, ini merupakan diantara kemuliaan Allah dan juga kemurahan Allah, ya. Selanjutnya qala subhanahu wa ta'ala alladzi 'allama bil qalami, Allah yang menciptakan tadi, menciptakan segala sesuatu. Allah yang memberikan kemuliaan, memberikan kebaikannya kepada makhluknya, ya. Maka dia yang mengajari. Alladzi 'allama, Allah yang mendidik, Allah yang mengajari siapapun, mengajari malaikat, mengajari Adam alaihissalam, ya tak? Mengajari seluruh nabi dan rasul, mengajari kita semuanya. Dengan apa? Di antaranya bil qalami, dengan pena. Ya. Itu allama bil qalami alladzi yuktabu bihi. Allah mengajari manusia dengan perantara pena, ya, yang dengannya bisa dipakai untuk menulis, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal qalamul ladzi fi aidina min ayatillahi subhanahu wa taala. Pena yang ada pada diri kita ini, Pak. Seluruh pena ini, ya. Seluruh pena yang kita pegang ini termasuk di antara ayat-ayat Allah. Ya. Dan ini pentingnya tulis menulis. Pentingnya tulis menulis. Sehingga fanaktubu bihi bil ilmi, kita dengan pena ini bisa menulis ilmu, mencatat ilmu. Mila nuwun sewu, tiyang sing ngaji ini kalau nyatet, kalau sing mboten benten mengke, gitu. Pangapunten lho, Pak. Mboten kok sing mboten nyatet niku elek mboten. Cuma kalau nyebutke benten, gitu. Tiyang ingkang ngaji, ingkang namung midhangetaken kali tiyang ingkang nyatet beda. Ya. Dalam sebuah asar disebutkan qayyidul ilma bil kitabah. Roten, ikatlah ilmu dengan menulis. Ya. Sehingga nanti Anda sampai di rumah bisa murojaah, bisa ngecek kembali, bisa mencocokkan, bisa mengulang-ulang, bahkan bisa disampaikan ke orang lain, gitu ya. Nek ustadznya salah, iso dileke. Tapi kalau nggak mencatat, masuk kanan kadang keluar kiri, gitu. Dan seterusnya. Dan kita nggak seperti para sahabat zaman dahulu, gitu. Mendengar kadang langsung hafal, apa dewe? Nah, dereng tenan. Lajeng para jamaah kan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, allamal insana ma lam ya'lam. Ayat terakhir untuk pertemuan hari ini. Yang telah mengajari manusia, ingat ini, allamal insan, sing wis ngajari manungsa, sing diciptake saka getih niku wau, Pak. Ma lam ya'lam, sesuatu yang tadinya belum diketahui. Fal insanu fi bidayati amrihi la ya'lamu ayya syai'in. Manungsa niku saking awalipun, wiwit awalipun mboten ngertos napa-napa, Pak.
Wonten surat An-Nahl ayat 78 Allah paring pangandikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Allah sing wis ngetokke awakmu saka wetenge mbokmu. Nggih napa nggih? Awake dhewe metu ka watu napa bentuke? Nggih. Napa enten manungsa metune saka watu? Saking rahimipun ibu. Nggih. Ketika kamu keluar dari perut ibu, la ta'lamuna syai'an, ora ngerti apa-apa. Napa enten tiyang lahir cengar, Bu, sate. Enten, Pak. Ini jadi njaluk mie godhog. Atau langsung lahir cengar, Bu, mimi. Ndak ada. Lahir cengar nangis. Jenengan liling, dereng saged la ta'lamuna syai'an. Ora ngerti kiwa, tengen, ngarep, mburi, abang ijo. Enggak tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu akidah. Enggak tahu. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan untukmu ketika keluar sudah punya kuping tapi ora iso krungu. Sudah punya mata, belum bisa melihat. Ya toh? Pas duwe ati, ora iso memahami. Allah dadosaken kuping saged midhangetaken. Niku kekuasaanipun Allah, Pak. Mula nggih enten tiyang duwe kuping nek ora iso krungu. Nggih to? Enten tiyang nggadahi panek napa niku mripat nek ora iso nyawang. Ugi enten tiyang sing enggak dipun paringi ati nek ora iso memahami. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan untuknya. Ini termasuk rububiyah Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah menjadikan untukmu pendengaran. Kowe diwehi kuping, terus diwehi pangrungon. Kowe diwehi mripat, diwehi panyawangan. Kowe diwehi ati, diwehi pemahaman. Tiga indera ini, tiga indera ini, Pak. Ya, tiga indera ini, mata, telinga, hati, disebutkan oleh Allah karena itu sebagai pintu gerbang ilmu masuk ke dalam diri kita. Dari melihat, gitu, moco, jadi ngerti. Dia nggak bisa mendengar, neng iso moco, diresapi dalam hati. Dia nggak bisa melihat, neng iso krungu ceramah, masuk ke dalam hati. Dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, tapi masih punya fitrah. Sing cilaka menawi mboten saged memahami, Pak, naudzubillah min dzalik, nek atine mati. Jane ya krungu, jane ya nyawang, ning atine mati. Naudzubillah. Ini kekuasaan Allah. Maka Allah mengatakan la'alakum tashkurun, supaya kalian ya bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah aku iso krungu, aku iso nyawang, aku iso memahami. Gitu. Tetapi kalau orang itu tidak punya iman, nggak mengenal tentang rububiyah Allah tadi, ya toh? Nggak iman adanya Allah, seperti orang ateis, ya toh? Maka bagaimana dia bisa bersyukur? Ketika dia tidak mengenal tentang Rabbil Alamin, bagaimana bisa memahami alhamdulillah? Betul, Pak? Karena alhamdulillah, niku pujian yang sempurna kepada Allah, as-sana Allah bisifatil kamilah, sifatil kamal. Pujian yang ditujukan kepada Allah ya
dengan menyebutkan sifat-sifat yang sempurna. Karena Allah memberi kepada kita, menciptakan kita, mengatur urusan kita, memudahkan kita, memberi kenikmatan tidak ada batasnya seperti ini. Artinya apa? Kita nggak bisa menghitungnya. Ya,